Ayo mulai Dam. Oke, hari ini apa ya? Belajar fisika ya. Sebenarnya aku bingung, Rek. Ini mau pakai yang dari aula atau mau pakai yang dari kontrak. Tapi berhubung aku masih coba belajar yang dari aula dulu, yang PPT itu, yang ada suaranya. Nah, jadi di sini aku mau ngajarin yang itu aja, oke? Oh iya, ada juga emang fisika ini kan emang agak ribet loh, agak berat bahasanya. Jadi ya mungkin aku nggak bisa teriak-teriak juga. Oke, aku bakal jelasin apa yang sekiranya aku paham aja. Nanti kalau misalnya kalian apa ya, mau sharing-sharing gitu, ya sabi lah ya. Kita belajar bareng aja, berproses bareng. Oke? Sabi. Ya betul Dam. Nanti kalau ada teman yang kira-kira bisa lebih paham dan ada yang mau di-share gitu, monggo gitu loh, kita kan belajar bareng juga gitu. Jadi apa ya? Jangan aku terus lah kalau bisa. Kalau yang lain merasa bisa ya nggak apa-apa, coba aja. Langsung kanan di sini. Ya orang-orang kita orang-orang kita doang kok, SD semua kok di sini. Nah, iya. Aja. Dan Buat apa gitu? Kalau buat materinya kayaknya itu kayak bab-bab yang dipelajari itu udah pernah di-share deh waktu kontrak kuliah atau apa gitu loh. Ya kan Itu di udah ada kontrak semua kuliah gitu itu yang kan semua ada banyak itu. yang minggu pertama belajar apa, minggu kedua belajar apa gitu. Tapi kan yang bapaknya kan ngasihnya kan beda tuh sama yang di kontrak. Iya makanya kan Makanya itu aku mau bingung ngikutin yang itu. mana gitu. Pakai yang kalau dari tak baca ya tadi. Minggu pertama itu masih apa ya? Kayak teori tak lah istilahnya. Kayak jelasin apa itu besaran, gimana cara ngukur, besaran skala sama vektor apa bedanya. Di sini aku mau jelasin kan yang BPT yang besar sama Pak E kan pertama kan ada itu deh, ada work and energy atau usaha dan energi kan ya. Nah, sebelum kita masuk ke apa ya materi itu, ada hal yang perlu kita kuasai terlebih dahulu, yaitu tentang hukum Newton ini. Nah, hukum Newton ada berapa? Ada 3 kan ya. Yang pertama hukum 1. Ini apa rumusannya? Ayo. Sigma F sama dengan nol. Hukum kedua M kali A. Sigma F sama dengan M kali A. Hukum ketiga, ayo ada yang masih ingat? F aksi sama dengan min F reaksi. Nanti ke depannya mungkin untuk hukum ketiga ini jarang kita pakai ya. Jadi mungkin kita lebih sering pakai yang pertama sama yang kedua. Oke? Oke, coba bicara dulu ya. Screenshot lah. Oke, bentar. Hapus. Oke. Nah, baru kita masuk ke konsep itu tadi. Konsep usaha. Usaha. Apa rumus usaha? W sama dengan F dikali S. Dengan syarat F harus sejajar. Jadi kalau misalnya gini, punya gini, terus ini kotak, terus aku tarik F gini, misalnya ini perpindahannya, ini S-nya. Nah, W-nya berarti ya langsung aja F kali S. Kenapa? Soalnya F sama S-nya kan sejajar loh. Berarti langsung dikali. Nah,
gimana kasusnya kalau misalnya nih nggak sejajar. Kalau misalnya kasusnya gini. Jam sih. Biasa sing iku merekam arek. Ada sih satu. Enak ya. Nah, gimana kalau gini? Nah, kalau gini, Pakai kos. nah, kita nggak bisa semerta-merta langsung sekali. Kita harus uraikan dulu kayaknya, yaitu ke menjadi fx. Nah, yang atas menjadi fy. FY. Nah, karena bendanya kan cuma bergerak ke kanan toh. Kan bendanya kan nggak naik turun. Cuma ke kanan bendanya ya, nariknya ya. Berarti kita di sini nggak pakai fy. Cuma pakai fx. Kalau misal di sini theta, berarti fx sama dengan f cos apa sin? Kos. Cos. Kenapa kok cos ayo? Harus ada alasan nih. Karena anu yang sisi Baik. miringnya di ini apa dijadiin sisi ini apa yang datar itu loh. Nice gini. Karena Kayak depan kayak sisi depannya diproyeksikan nol. gitu loh. Kalau aku sih gini ya, tak gambar dulu guys. Dir. Ini tak gambar ke satu. Ini kan jadi segitiga toh. Iya. Ternyata di sini kan. Terus yang warna biru kan cuma ini toh. Miring sama samping. Samping miring kan cos, berarti f cos gitu. Nah, kalau misalnya fy berarti kan tetanya kan di atas ini toh. Teta kan di atas ini ya. Oke. Berarti kita lihat yang biru berarti kan cuma ada depan sama miring. Depan miring berarti fy. No. Berarti f sin. Ini buat fy gitu. Jadi aku biar gampang, aku gambar garis bantu gitu. Nah, ini kalau misalnya kasusnya masih dalam apa ya? Masih gini lah. Ada kasus lain di mana kayak gini ya. Ini harus dianu ta, harus di SS ta. Halo tim screenshot. Wes. Wait. Kalau kasusnya gini, nah ini beda lagi. Enak. Kurang gede. Anggap aja lurus ya. Oke. Nah ini kan benda ya. Nah benda itu pasti punya apa, Rek? Pasti punya yang namanya Gravitasi. Agak normal. Gaya normal. gaya berat toh. Nah, Nah, berat, rata, dan Gaya berat. Nah berhubung ini miring, berarti kan harus diproyeksikan dulu ya. Kira-kira kemana? Ke sini, ke sini, ke sini apa ke sini? bergeraknya. Ya proyeksi itu gayanya. Kan ini kan nggak sejajar toh, Rek. Nah kan Ini. berarti kan harus di apa namanya? Diproyeksikan dulu. Nah kemana? Ke A, B, C atau D proyeksinya. C. D. D benar. Terus sama C. C. Dan kalau itu Ya. ada gesernya perlu diproyeksikan ke A juga nggak? Nggak usah kan gaya geser kan biasanya sudah sejajar sama ininya. Nanti gini nanti. Red, ini, F geser. Tuh. Oke. Itu nanti. Berarti ini WY. Ini W cos ya. Kok W cos, WX. Sorry. Nah, WY ini berarti W apa? Cos apa sin? Ayo. Sin. Bisa sin.
Soalnya dia pakai cara yang tadi, jadi dipakai dia namanya berseberangan, sudutnya berseberangan. mana pakai garis panjang atau garis bantuan gitu, pakai trigonometri lagi. Oke, benar Bagi. Di sini pakai sin. Sin theta. Oke, benar. Agak melek. Nah, Wx berarti W cos theta. Nah, dari sini aku mau itu ekspor. Gaya normalnya berapa? Gaya normal. Gaya normalnya sama ini kan, sama WY. Ya. Kenapa begitu? Soalnya gaya normal itu punya definisi yaitu gaya yang selalu tegak lurus sama bidangnya. Jadi kalau ini bidangnya kan gini, berarti n-nya itu gini atas. Ini n. Nah, berarti kan kita bisa hitung sigma fx, ini sigma fx, sigma fy sama dengan bergerak apa diam benar ya? Enggak. Kalau ditinjau dari sumbu y, Diam. ya berarti sigma fy kan sama dengan 0. Soalnya kan benarnya kan ke situ, ke bawah gitu kan. Bukan naik turun kan. Bukan naik turun gini. Jadi sigma fy sama dengan 0. Sehingga berarti kan n min wy sama dengan 0. Berarti n itu sama dengan wy. Jadi kalau kita tinjau dari f sigma fy-nya. Nah, kalau misal nih aku punya di sini biar beda. Fg atau gaya gesek. Aku mau nyari percepatan. Ya apa? Udah direkod kan ya? Udah. Ada yang bisa cara nyari percepatan atau A? Aku lupa persamaan nih. Ya itu tadi. Memang kali awal sih. Ditinjau dari apa tuh sigma fx-nya dulu. Konsepnya ya cuma dari Pakai Newton ini, itu. pakai ini. Tapi kan di sini kita M. punya sigma fx sama dengan bergerak kan dia, berarti m dikali a. Ke bawah berarti kan w x min fg sama dengan m dikali a. Wx min fg per m sama dengan a. Nah, fg ini bisa dijabarin loh. Berarti kan wx di mu kan rumus gaya gesek kan mu kali n loh. Mu n per m. N-nya tadi wy, berarti sama dengan ini wx min mu wy dikali per m sama dengan a. Itu. Pokoknya kalau kalian ngurangin vektor, ya konsepnya itu tadi dari Newton. Oke, contoh soal ya. Masanya 5, perpindahannya katakanlah 10 deh.
Terus aku mau nyari berapa W-nya. Ini nyambung nggak, Gre? Sebelum bahas usaha, aku bahas Newton dulu biar enak gitu. Maruk sekali bahas momentum ya. Ya gampang lah. Oh enggak, Dam. Kan emang urutannya ngono ta. Ya Nah, iya. urutannya sih. Ini loh hubungannya. Nah, soalnya kan kalau misalnya aku mikir kalau langsung ke usaha kan bingung nanti kan. Iya, nek gak mudeng momentum sama impuls kok bingung malah. Oke, ayo rek. Ya apa W-nya? Oh, Mu-nya, Mu guys, Mu Binet Mu K sama dengan 0,1. Soalnya dia bergerak ya. Oke, ya apa W-nya? Ayo. Berarti pertama pasti kita ini WY, ini WX kan. Ini N. Kalau kita lihat dari sumbu Y, maka kita punya WY sama dengan N. Berarti W. Salah guys. Ini W-cos tadi benar. Ini W-cos. Sorry tadi salah. Ini W-cos. Ini W-sin. Kenapa? Tadi kan kalian bilangnya kan W sama dengan sin ya. Salah ternyata. Sorry. Harus sadar aku. Tak jelasin. Misalnya ini theta. Jadi di sini tidak mutlak di mana W itu selalu pakai sin, enggak harus. Ada beberapa kasus yang beda. Gini, aku mau buat garis bantu ya. Biar enak. Misal nih, ini tak misalin alfa. Berarti di sini apa? Di sini, sudut ini. Alfa kan? Alfa. Berarti atasnya juga alfa kan? Iya. Ya kan gini toh. Ya, betul kan gini kan? Iya benar, Dam. Oh ini iya. alfa, kan? Sejajar soalnya. Nah, terus kan ini kan alfa plus beta kan 90 derajat. Ya enggak? Iya. Kan ini kan juga sama. Alfa plus sesuatu sama dengan 90 derajat. Ya enggak? Berarti di sini bisa kita simpulkan kalau di sini itu theta. Ya enggak? Oh iya. Terus kita pakai garis bantu. Set. Oh, ternyata yang biru kan itu bagian samping sama miring. Berarti di sini WY itu Cos theta. Iya. ini berarti W sin. Sin theta. Sorry, tadi lupa jelasin. Jadi emang harus dikaitkan dulu supaya nggak salah. Jadi jangan mikir ya kalau misalnya W itu selalu pakai sin itu nggak bisa gitu. Bisa diurain. Saya ini hapus ya. WY berarti W cos theta. W itu kan M kali G ya. M-nya 10, M-nya 5, G-nya 10, 50 cos 30. Cos 30 berapa? Berarti 25 akar 3. Ya enggak? Ini WY sama dengan M. Terus kita uraiin M. Sigma Fx. Yang di atas kan cuma ada Wx ya. Berarti cuma Wx. Berarti W sin. Langsung aja deh. 50
Sin 30 berarti 25. Oh iya, aku belum nambahin gaya gesek. Pantesan. Gaya gesek. Oke. FG tadi rumusnya apa? Gaya gesek. Mu dikali N kan? Normal kan? Berarti normal lagi. 25 akar 3. Berarti sekitar 25 min 2,5 akar 3. Ketemu dari sigma fx-nya, baru bisa dicari di mana W atau usaha itu sigma fx dikali perpindahannya yaitu S. Jadi 25 min 2,5 akar 3 dikali perpindahannya S tadi berapa? 10. Berarti 250 min 25 akar 3. Udah. Bingung nggak? Sama-sama. Apa? Bingung? Tanya oh ya. Belum dam. Ini Oh, soalnya masih bisa dibilang standarnya lah ya. Kayak itu yang agak-agak rempong gitu dam. apa? Aku biasa kayak soal. Yang ini Dam, pakai soal yang kalau ada orang naik tangga. Astagfirullah. Ya apa soal itu? Enggak, Deng, itu ini bukan. Bukan ya asli. Bukan itu. Ya itu, Lebih ke arah gerak itu. gerak melingkar itu. GLB. Terus kita bahas hubungan. Anjay, hubungan. Anjay. Hubungan antara Antara Adam dan S, Hey. dan energi kinetik. Dan Ajay. aja. Masih ingat gak rumus GLBB yang kedua? GLBB. Yang ketiga, sorry. GLB itu GLB. GLBB. GLB Yang T kuadrat min V0 kuadrat. Salah. Sama dengan V0 kuadrat Plus 2A. AS. Enggak sama AS. aja. Sama aja, D sama S. Udah sama aja. Kamu sebenarnya AS soalnya. Berarti kalau tak pindah, berarti kan VT kuadrat buat nyari A ya. Min V0 kuadrat per 2D. Ya, buat nyari A. dia bodoh waktu. Oke. Terus kita punya tadi kan sigma F. Yes. Sigma F dengan M dikali A. Sigma F sama dengan M masukin A-nya ini ya. Berarti, aduh, ribet deh. VT kuadrat min 0 kuadrat mer 2D. Terus kalau kita olah, ini kan bisa jadi sigma F sama dengan seper D setengah M VT kuadrat min setengah M V0 kuadrat. Ya enggak? Lift. Sabar. Akan gendangi siapa kan? Oke, ini kan gini toh. Berarti kan ini sama dengan sigma F. D-nya tak itu ya. Tak pindah arus berarti kan sigma F kali D. Akan gendang itu coba cari aja soalnya kirim ke chat Zoom aja. Kalau bisa nanti kita bahas. Apa ada?
Aku ada. Gak usah, aku ada. Nanti aja Dam, ini bahas yang dulu aja. Berarti kan ini kan setengah MVT kuadrat. Kita bisa katakan itu sebagai EK2. Setengah MV0 kuadrat kita bisa katakan sebagai EK1. Sigma F kali D kan W. EK2 kurangi EK1 kan sama dengan delta X delta energi kinetik. Berarti di sini dapat kita simpulkan kalau usaha itu sama dengan perubahan energi kinetik. Begitu. Yang mana Greg? Yang bawahnya sigma F dengan M kali A tuh ya? Ini. Nah, kan tadi kan kita udah jabarin bahwa A ini. Terus kita masukin ya hukum Newton yang kedua, yaitu sigma F sama dengan M kali A. Berarti kan sigma F sama dengan M kali A. A-nya kan yang ini tadi tuh. Kita masukin ini. Terus tak pindahin D-nya keluar kan boleh toh. Berarti seperti D terus kali setengah MVT kuadrat min setengah MV0 kuadrat. Kan sama aja atau sama yang di atas? Ya enggak? Lanjut Dam. Sama kan? Berarti kan di sini kan aku bisa pindah ruas kan yang D-nya ke sini. Berarti kan sigma F kali D. Terus yang ini setengah MVT kuadrat ini aku misalin EK2. Terus setengah MV0 kuadrat aku misalin EK1. Jadi gini deh, sigma F kali D sama dengan EK2 min EK1. Nah, sigma F kali D kan usaha. EK2 min EK1 kan berarti delta energi kinetik. Jadi hubungannya antara usaha dengan energi kinetik adalah yaitu usaha sama dengan perubahan energi kinetik. Tuh. Ya Pak? Paham? Aja. Mawar. Ajay. Siapa ke Yuda ya? Yuda. Aja. Kalau soal lift ya, soal lift itu biasa itu sih. Kita nyari gaya desakan lantainya. Iya enggak? Itu aja. Ingat itu sih. Ya betul. Sama mencari Juga biasanya saya sering itu loh Dam. Sing hubungan sampai katrol kalau Dam biasanya Dam. Oh iya. Aku sudah lupa yang Newton katrol. Iku lho Pak Yuda iku lho, Pak Yuda iku. Tuh, Kalau lift tuh sama ini sih Dam. Biasanya tuh sama waktu terus sama percepatan. Pusingnya. Oke. Jadi, astagfirullah. Berarti kalau kita uraikan pasti punya berat. Terus kita punya let's see lah percepatan A 1,5. Terus G 10. Terus kita suruh nyari gaya desakan lantai atau kita dapat apa ya, simbolkan dengan N yaitu gaya normal. Nah ini ya itu lagi kembali ke konsep ke hukum Newton 2 yang sigma F sama dengan M kali A. M dikali A. Oke, kita tinjau dari berhubung ini lift kan, berarti kan cuma naik turun ya, bukan ke kanan samping. Nah, berarti kan di sini dapat kesimpulan kalau di sini F-nya itu FY. Soalnya dia naik turun. Oke. Berarti di sini N min W sama dengan M dikali A. Ya enggak? Berarti N sama dengan M kali A plus W sama dengan M kali A plus M kali G sama dengan M
M-nya berapa? Belum. Sorry. M60. Berarti 60 kali 1,5 plus 60 kali 10. Ini kita punya 60 plus 600. Berarti 690. Berarti ini adalah gaya desakan lantainya yang kita cari. Nah, panjang kan ya? Agak panjang kan? Kita kasih apa ya? Rumus simpel lah. Kalau buat nyari gaya desakan lantai itu M G plus minus A. Oke. Nah, plus minus. Kapan pakai plus, kapan pakai minus? Kalau pakai plus ketika liftnya ke atas. Kalau pakai min ketika liftnya ke bawah. Ini rumus simpel ya. Sorry. Hasilnya sama aja. Ajay. No. Don't wanna live without you. Nothing's gonna change my love for you. Kalau sama energi potensial sama kayak energi kinetik deh. Jadi usaha itu sama dengan perubahan energi potensial juga. Sama dengan ini hubungannya. Terus kira pusing aku. Kita coba masuk ke energi mekanik. Apa itu energi mekanik? Energi total. Ya, Potensial berarti tambah kinetik. Oke, mantap. Nah, yang namanya energi kan pasti punya satu sifat. Dimana dia tidak bisa diciptakan dan juga tidak bisa dihancurkan. Nah, itu namanya sifat apa? Kekekalan energi. Nah, itu namanya kekekalan energi. Ono tambahan Dam. Jadi energi itu tidak bisa dimusnahkan tapi bisa diubah bentuknya gitu. Menjadi bentuk. Aku lupa yang definisi. Jadi di sini artinya energi awal sama dengan energi akhir. Al ya. Ini sih kalau energi mekanik cuma itu. Edu 69. Muntah. Sudah. I don't wanna live without you. Nothing's gonna change my love for you. You know I love you. Oke,
Kalau gini apa, Rek? Pakai yang mana nih? Rumus mana, ayo? Nah, yang gini Oh, loh, Dam. lupa ini dah. Ini serupa gitu, Dam, sumpah. Nah, ingat di sini kan kita lihat di sini kan sebagai kondisi awal loh. Kalau bolanya udah sampai sini, berarti kan ini udah kondisi akhirnya. Ya enggak? Berarti kan ada awal sama ada akhir. Ya, pasti nanti merujuk ke kekekalan energi. Di mana EM1 sama dengan EM2. EM1 kan nanti ada EK1 plus EP1 berarti kan ya. Nah, di sini kan benda kan awalnya diam toh. Berarti V0 sama dengan 0. Iya enggak? Paham? Kenapa kok bisa 0? Ya. Soalnya Apa? kan dia kan tadi kenapa V0 bisa 0? Soalnya kan Awal diam. awalnya kan diam toh. Sehingga di sini kan EK-nya dapat kita simpulkan berarti berarti 0. Plus EP berarti MGH. M10 G10 H10. Kok enak angkonya. Di sini berarti tengah. EK-nya berarti kan M-nya tadi 10. VT-nya kita cari kan. VT kuadrat plus M10 G10 hanya 5. Berarti ini 1000. 5 5 V VT kuadrat plus 500. Berarti kan 500 sama dengan 5 VT kuadrat. VT kuadrat sama dengan 100. VT 10. Gimana? Jadi kan dari gambar kan kita bisa lihat toh. Dia kondisi awalnya diam, terus kondisi akhirnya sampai di titik ini. Ada awal, ada akhir. Berarti kita pakai langsung aja ke kekekalan. Dimana energi pada saat awal itu sama dengan energi akhir. EK1 plus EP1. Berhubung di sini awalnya diam, berarti EK-nya 0. Maka cuma pakai EP1 itu M1 MG kali H1. 10 kali 10 kali 10 1000. Sama dengan EK2 yaitu ketika di sini tambah EP2. Berarti kan setengah, M-nya 10, PT-nya kita cari tambah MGH 10 tingginya 5 berarti kan 5. Kita hitung dapat PT-nya. Berapa? Paham nggak? Liburan ya? Ini diawasi tuh. Kok no satpam zoom. Kaget aku. Santai, santai. Awas. Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Anak bawang. Izin ya Pak, izin ya Pak. Izin, Pak. Oke. Udah selesai, Rek. Usaha energi selesai. Aja. Selesai. Untuk yang model kayak teori kayak besaran vektor, skalar, terus besaran pokok, besaran turunan, belajar sendiri lah ya. Bisa bila. Kadrol. Ore. Terus gimana? Anjir, aku gak ada contoh sama satu. Ore. Berapa kali tuh? Ore.
aja. Aja. Grey ini siapa Grey? Lorem ipsum. Ku tak bisa jauh, Atau skip lah ya, aku lupa rek. jauh darimu. I wonder how, I wonder why, I wonder Kontem where dah. we are. Gak mau Novik. Siapa rek? Iya, gak Kontem dah. Tapi gak. Oh yeah, and all my love. Gas daw. I'm holding on forever. Remember the love that seems so far. So I say a little prayer and hope my dream will take me there where the skies are Sebenarnya blue. Grey loh, Fik. See you once again, my love. Overseas from coast to coast. Who find the best? I Fik. love the most. Menang kok, Fik. Menang Fik. Iya. Sabarannya. Aneh. West Coast kan itu ya? Apa? West Coast. Ya West Coast. Westlife anjir. Iya. Coast plus. Ayo, Westlife. Ayo. West Coast Rumus, mah California anjir. rumus momentum paling dasar. Apa? T sama dengan MC delta T. Acar loh, Fik. Teman tak acar loh, Fik. Bisa ini tak kika aku. Momentum Apa ya? M kali V. Nah iya itu Ya, M itu kali V. maksudku. Siapa tadi Dodo kan? Itu siapa? Harry. Oh, Harry. Apa Harry sih? Ini rumus dasar. Oke. Nah, bahas momentum, kita juga pasti bahas yang namanya impuls. Impuls di sini. Ya, saya masih ingat itu rumusnya impuls. I P akhir. Min P awal. Wadaw. Apa? I satu Atau F kali T. F kali T. F kali delta T. Delta T. Oh, Fat. Bisa juga kayak Delta I sama P. dengan delta P atau perubahan momentum. Berarti kan P2 min P1. Bukan. Ya, kan M. M-nya kan sama pasti kan ya. M. V2 min M. V1. Berarti, P-nya dijabarin. ya berarti ini M. V2 min V1. Kan kita punya juga. Berarti sama dengan M. V1. Nah, ini tadi kan bisa nih toh. Ya enggak? Ini kan sama dengan F kali delta T. Berarti kan bisa F kali delta T sama dengan M kali V2 min V1. F dengan M Loh ada Bu Indah. F1 delta T. Ini. Udah deh. Terus cara nyari impuls itu juga bisa dari impuls sama dengan luas grafik. Di bawah kurva. Ya, jadi kalau misalnya bentuk grafiknya persegi
segi panjang ya udah lebar. Kalau misal bentuk grafiknya segitiga ya udah setengah alas tinggi. Oke, saya hapus ya. Ajaib. Ini F, ini T, misal gini. Ininya 5, ininya 3. I ya udah langsung. Luas grafiknya berarti 3 kali 5. 15 sudah selesai. Kalau gini. Ada berarti I sama dengan setengah. Alasnya 5. Tingginya 3. Berarti 7,5. Kalau diketahui grafik loh ya. Kalau ada grafiknya ya itu rumus. Itu soal. Ngomong-ngomong Dam. Ya. Tadi rumusnya apa Dam? F kali delta T. Ya. Itu kalau itu grafiknya dilihat kan luas di bawah kurvanya kan F kali delta T juga kan. Ya terus. Itu terus kenapa kalau nyari impulsnya tuh ngitung luas kurva ngitung luas di bawah kurvanya, karena itu kalau itu dicari luasnya itu sama aja ngaliin F sama delta T-nya itu. Buat yang bingung aja gitu, kok kenapa ngitung luas di bawah kurva. Apa yang harus konsep ini? Gini deh. Ini ketika T-nya detik, kita punya kayak kontak sebesar 3, ya kan? Di sini ya. Terus jalan lagi detik, kita punya 3 sama. Jalan lagi detik, kita punya 3 sama. Terus deh sampai 5. Dalam artian di sini kayak kontaknya konstan. Ini kan. Berarti kan tadi kan ada 3 apa ya? Kayak kontaknya 3, ya sama dengan F kali delta T ya. Nah, tadi kan kayak kontaknya 3 kan konstan ya. 3. Terus kan kita udah jalan selama 5 detik. Berarti 15. Nah, kalau kita gambar grafik kan kayak gini toh. 1, 2, 3. Jadi ada waktu-waktu detik-detik pertama. Di situ F-nya tuh selalu naik. Nah, setelah suatu apa ya? Setelah beberapa waktu turun di situ F-nya. Nah, jadi kalau misalnya bentuk segitiga itu F-nya nggak konstan. Nah, apa itu? Lo Dajjal. Lanjut ya kamu. Ajaib. Soal deh. Oh, maafkanlah, tak bisa dirimu yang mencintaiku tulus dan apa adanya. Ini apa ini? Aku memang bukan manusia sempurna.
kami layak dicinta karena ketulusan. Kini biarlah waktu yang semua. Yuk, ya apa yuk? Jadi kalau misal Yuk. digambar, Los. kalau misal digambaran gini toh. Ini V1 10 ya. V2 cek bingung. Berarti kita punya M 150. Ini berapa kilo, Rek? Atau enggak sama? 0,15. Iya. Iya. Iya, bentar. Agak ribet sih. Delta T 0,5. Kita suruh cari F. Kita diketahui V1, V2. Berarti pakai rumus yang mana yuk? Ini mendapat ternyata. Ya, habis dibantulin soalnya mendapat. Oke. Berarti kan di sini kan kita nyari F. Kita punya massa, kita punya kecepatan. Berarti kan massa kecepatan. Oh, berarti momentum di situ. Berhubung ada V2 sama V1, berarti kan ada perubahan momentumnya. Berarti kita bisa pakai rumus I sama dengan delta P. I-nya tadi kan F dikali delta T. I-nya berarti M V2 min V1. Ya enggak? Kita pindahin delta T-nya berarti F sama dengan delta T. Sorry. Pusing. M V2 min V1 delta T. V2 berarti kan min 8. M-nya tadi, M dulu, sorry. 0,5 min 8 min 10. 0,05. Bisa dicari deh F-nya. Gak tahu berapa ya. Dam, nilai negatif itu kan cuma menandakan arahnya aja kan, bukan Iya. nilainya kan. Arahnya. Soalnya kan di sini kan momentum kan besaran itu tuh. Vektor. Jadi dia punya nilai, punya arah. Harus perhatiin jadi arahnya juga. Oke, hapus ya.
Oke. Di sini ada F, T. Berarti kan kita bisa pakai rumus itu. Impuls sama dengan, ingat di sini ada V2 sama V1 ya. Berarti nanti gak jauh-jauh sama yang namanya perubahan momentum, yaitu I dan KP. Nah, I tadi kan luas grafik kan ya. Berarti kan setengah kali alasnya 2 kali 2. Ya 2. Terus delta P berarti M nya tadi berarti M nya kita punya 0,25, V2 kita cari min V1 nya min 2 berarti 2. Tapi kan ini kan 2 sama dengan 0,25 V2 plus 2 sama dengan 0,25 V2 plus 0,5. Tak kali 4 berarti 8 V2 plus 2 V2 sama dengan 6. Sudah. Ada yang bingung nggak? Saya. Segitiga itu maksudnya menunjukkan perubahan energinya dalam tenggat waktu itu kan? Kan F kali T. F kali T kan impuls tuh. Jadi loss grafiknya itu menandakan impulsnya. Nah, karena diketahui V2 sama V1 berarti kan gak jauh-jauh dari yang namanya perubahan momentumnya. Berarti impuls, nah, pakai rumus tadi loh, impuls sama dengan delta P ke perubahan momentum. Nah, impulsnya sendiri kan bisa dicari dari loss grafik toh. Berarti kan setengah kali alasnya 2 kali tingginya 2. 2 delta P-nya berarti kan M kali V2 min V1. Tinggal masukin. Ya, paham. Itu kita punya namanya hukum kekekalan momentum. Songor konfir. Iya, pindah zoom. Lagi bisa enter yang itu. Udah. Yang namanya kekekalan berarti ya udah awal dengan akhir itu. Soal ya. Misal ada balok. Di sini ada namanya peluru. Nah, massa peluru 60 gram. Kecepatan peluru 120 meter per second. Nah, ini ceritanya nembak ke baloknya. Terjadi tumbukan. Nah, di sini massa balok 3 kilo. Nah, kalau di sini baloknya diam, berarti V balok sama dengan 0.
Ya. Terus diketahui juga kecepatan peluru setelah menumbuk balok ini itu VB aksen sama dengan 80 meter per second. Nah, ini adalah kecepatan peluru setelah nabrak ini. Terus kita mau nyari kecepatan balok ini ketika sudah ditembak. Jadi VB aksen itu berapa? Nah, ini kan ada kondisi awal, kondisi akhir ya. Kondisi sebelum ditembak sama sesudah tembak ya. Jadi kita pakai hukum kegagalan momentum. Ini peluru sama balok ya, terusnya. Ya, kasusnya. Berarti di sini karena ada dua benda yaitu peluru sama balok, berarti juga ada dua momentum. Jadi untuk kondisi awal M1 kali V1 tambah M2 dikali V2 sama dengan M1 V1 aksen plus M2 V2 aksen. Tapi tinggal kita masukin M1 ini misalnya peluru ya, berarti kan 60 gram, berarti sekitar 0,06. V1-nya tadi 120. M2 balok berarti 3 dikali V2-nya tadi kan diam awalnya toh, berarti 0 sama dengan M1 sama 0,06 dikali kecepatan setelah menumbuk yaitu 80 plus masanya 3 V2 VB langsung aja ya. Ini yang kita cari. Berarti di sini 7,2 ya 7,2 sama dengan 4,8 plus 3 VB aksen. Kita pindah berarti VB aksen itu 7,2 min 4,8 berarti 2,4 per 3 berarti sekitar 0,8 meter per second. Jadi kecepatan balok setelah dia kena tembak oleh peluru itu 0,8. Dan terus kalau misalnya gini Dam, pertanyaannya berapakah kecepatan peluru setelah kecepatan balok setelah ditembak? Hah? Setelah dia apa no? Apa tuh? Terus tanyanya Saya ulangi. Misalnya kan diketahui nih kecepatan si balok setelah kena pelurunya kan. Nah, bisa tanya itu kondisi peluru dengan balok tuh jadi gimana? Kan kadang kan tertanam atau gimana gitu kan. Itu gimana cara nentuinnya? Ini yang pusing ini. Sebentar. Biarkanlah ku rasakan hangatnya sentuhan kasihmu. Atau gini Dam, aku ganti pertanyaannya deh. Kalau misalnya diketahui kalau si pelurunya tertanam di baloknya, cara nentuin kecepatan peluru setelah nancep di baloknya gimana Dam? Cari kecepatan peluru itu. Iya, kan. Ya seharusnya misalnya nyari kecepatan peluru, berarti kecepatan baloknya diketahui. Seharusnya. Soalnya mau dari mana lagi coba?
Yang asal udah diketahui kecepatan baloknya semuanya udah tahu semua. Cuma kenyaknya tuh kecepatan peluru setelah ditembakkan dan dia tertanam di dalam balok gitu. Wah, tidak sampai buku ini. Pikir ya, lu. Udah sama apa? Lanjut aja materi yang lain deh. Oh gitu. Kita sendiri ya. Tak simpan. Soalnya ya selama ini ya, kalau nabrak aja, cari gitu loh. Kayak, Bisa itu masih kedalaman peluru. ya tingkat tinggi. Kalau tanam gimana tahu kecepatannya? Susah. Up guys. Itu merek peluru. Iya banyak. Soalnya menurutku ya, untuk nentuin suatu peluru bisa nancep, bisa masuk atau enggak itu gak cuma bergantung ke momentumnya aja sih. Bisa ke arah tekanan atau P sama dengan F per A. Jadi kalau misalnya pojok peluru lebih lancip, maka dia chance untuk nancepnya lebih gede. Itu kemungkinan pertama ya. Terus bisa juga kita lihat dari kerapatan benda ya. Ya kalau emang balok solid, ya emang agak susah. Tapi kalau lembek kan ya udah tinggal masukin aja gitu loh. Jadi nggak selamanya bergantung ke momentum sih. Ada banyak aspek yang perlu kita hitung juga. Nah benar itu banyak faktor. Jadi kita emang perlu bisa nentuin benda itu masuk apa enggak. Ya gak cukup kalau cuma dari momentum. Koefisien reduksi juga, nah itu juga sobi. Terus kelentingan juga ya berpengaruh. Banyak faktor lah. Kita bahas itu ya, koefisien restitusi ya. Agak ribet sih ini. Aku langsung masukin rumus saya. Itu min V1 aksen min V2 aksen per V1 min V2. Kalau lentingnya sempurna, ya benar. Sempurna berarti E-nya sama dengan 1. Kalau tidak lenting, berarti E-nya sama dengan 0. Kalau sebagian lentingnya, inilah. Berarti nanti E-nya itu di antara E-nya di antara 0 sama 1. Terus ada kondisi di mana gini juga sih. Bola ini V1 H1 V2 H2 V3 H3. Nah kalau mau nyari E berarti tinggal akar H2 min H1 per H1 sorry. Terus kalau mau nyari V1 tinggal akar 2G H1 V
V2 tadi akar 2G H2 dan seterusnya. Terus juga ada hubungan di mana akar H2 per H1 ini sama dengan akar H3 per H2. Dari sini. Koefisien restitusi. SDSS kan ya. Udah selesai momentum. Kira bingung Rek. Oh, Udah pusing kan? iya. Wes. Dani Edwes. Iki Arpan jam boleh Arpan ya yo. Enggak. Kucinan terus di erek malam minggu gak soal. Wes Malam minggu apa, Cok? rekod anjing. Malam Kamis. Au. Sakit, Cok. Iya. Siapa sih? Besok itu dah. Ricardo. Saya ini itu dah. Start lah besok. Join bareng ya tapi. Di record. Aku wes 2 nomor. Oh, mulai duluan Rek. Ya, aku mau pergi besok, Cok. Ke Solo. So ya besok bahas start bareng. Yalah. Masuk apa? Statistika. Tugas stat gak usah mandiri. Malah. 10 soal. Semoga yang kok soal mirip-mirip ngono loh kanggo UTS -e. Biasanya UTS ku pirang soal biasanya. Embo. Taruh. Biasanya Tulis tangan apa ketik sih dulu? Saya kan record. Take my body, what love. Udah. Ampun. Panas aku. Mantap. Iya ya.